Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 di sini akan membahas mengenai perancangan proses bisnis dari week pertama hingga week 4. Di mana kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Asri Aulia Putri, Dan saya, Afrania Yaser. Saya Latifah Nurul Ainisha Putri. Saya Sakila Hamidi. Dan saya Syahrastani Ayasa. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai materi dari week 1 mengenai evolusi dan perancangan perbaikan sistem. Next. Baik, untuk yang pertama itu, di mana evolusi dan perancangan perbaikan proses, terdapat 3 inti materi. Yang pertama itu ada pendekatan, lalu ada tradisi dan urgensi. Nah, di sini pertama saya akan membahas mengenai pendekatan. Untuk pendekatan sendiri, terbagi menjadi 2, yaitu ada pendekatan makro dan pendekatan mikro. Nah, untuk level pertama atau pendekatan mikro itu, periodenya dari tahun 1910 sampai hari ini, di mana tokoh-tokohnya yaitu antara lain ada Tyler, Deming, Ovno, dan Seward. Fokus dari pendekatan level mikro ini untuk perbaikan cara kerja atau optimasi stasiun kerja. Contohnya seperti apa? Yaitu yang pertama ada rancangan dan perbaikan pada stasiun kerja, lalu yang kedua ada PTKTK atau peta tangan kiri tangan kanan, lalu terakhir ada peta kontrol statistik. Nah, untuk praktisinya sendiri itu adalah engineer dan quality control. Lalu yang kedua, ada pendekatan level makro. Periodenya sama, yaitu 1980 hingga saat ini masih digunakan. Tokohnya antara lain ada Hammer, Porter, dan Kaplan. Nah, fokusnya apa? Fokusnya merupakan kinerja bisnis secara keseluruhan atau orientasi pasar. Contohnya seperti apa? Yaitu proses reengineering, supply chain, dan balance scorecard. Nah, dari antara level mikro dan makro ini tujuannya sama, yaitu business process management. Lalu yang kedua, saya akan bahas mengenai urgensi. Mungkin di sini ada yang sudah tahu PDCA, yaitu Plan Do Check Act. Nah, jadi urgensi dari evolusi perbaikan proses itu menggunakan PDCA. Nah, di dalamnya ada 5 enabler proses. Enabler itu apa? Enabler merupakan faktor yang memengaruhi fungsi dan kinerja dari suatu objek atau proses. Dalam kata lainnya bisa juga disebut sesuatu yang membantu mencapai tujuan. Nah, enabler proses itu dalam perancangan proses merupakan salah satu hal terpenting. 5 enabler proses itu antara lain ada pemilik proses, lalu ada pelaku proses, perancangan proses, infrastruktur proses, dan yang terakhir ada proses metrik. Nah, yang terakhir di sini ada tradisi. Tradisi ada 3. Yang pertama itu ada tradisi teknik industri dan quality control. Nah, tradisi ini merupakan tradisi yang paling tua, ya, di mana dia menangani work simplification dan quality control. Nah, di work simplification ini kita bisa melihat ada motion and time study, ada streamlining, ada ergonomi, ada operational research, dan management science. Lalu sedangkan di quality control itu ada TQM atau total quality management, ada Six Sigma, ada Lean Six Sigma. Selanjutnya untuk manajemen ini ada Porter's Value Chain, Balance Scorecard, Performance Improvement, BPM, Atom, Score, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada tradisi teknologi informasi yang biasanya menggunakan pendigitalisasian. Nah, di sini ada IT arsitektur, misalnya ada UML, ada BPN, ada Business Intelligence, dan lain-lain. Next. Nah, jadi dari yang saya katakan tadi, untuk di minggu pertama itu ada resumenya. Yang pertama, dalam perbaikan dan perancangan proses itu terdapat 5 enabler proses. 5 hal terpenting dalam melakukan perancangan proses, yaitu ada pemilik, pelaku, rancangan, infrastruktur, dan proses metrik.
Lalu yang kedua, perancangan proses merupakan bagian dalam mengelola proses. Lalu ada terdapat dua pendekatan, ada level makro dan level mikro. Dan yang terakhir ada terdapat 3 tradisi dalam perancangan dan perbaikan proses. Yang pertama ada tradisi teknik industri dan quality control, tradisi manajemen, dan tradisi teknologi informasi. Baik, sekian dari materi minggu pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu di sini saya akan menjelaskan materi di minggu kedua, yaitu proses sebagai sebuah sistem terintegrasi. Boleh di next. Nah, untuk di sini merupakan mind map dari rangkuman materi minggu kedua, yaitu proses sebagai sebuah sistem. Ada dua yang dijelaskan, yaitu sistem dan proses. Dan sistem itu merupakan sekumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Dari sistem itu terdapat perilaku sistem yang dimana itu terdapat adaptasi, kontrol, dan learning. Lalu ada elemen sistem. Elemen sistem itu ada hardware, software, firmware, people, information, teknik, facility, service, dan elemen pendukung lainnya. Lalu terdapat juga analisis sistem dari perilaku sistem. Lalu sistem itu juga termasuk value delivering object. Lalu untuk proses adalah sekumpulan tugas yang saling berhubungan dan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu ada pengelolaan proses. Untuk pengelolaan proses itu sendiri itu terdapat ada kontrol dan adaptasi proses. Lalu untuk elemen proses sendiri yaitu ada orang atau people, terus material, mesin, sistem, dan metode. Lalu untuk analisis proses dilakukan dengan cara memodelkan perilaku proses. Lalu dia itu termasuk achieve a specific result for the customer. Boleh di next. Ini merupakan persamaan dari sistem sama proses. Kalau misalnya sistem itu dia tuh suatu dari kumpulan elemen yang saling berinteraksi. Nah, kalau misalnya proses itu dia ada interrelated activity yang harus kayak dia memiliki tujuan. Nah, untuk persamaan lainnya bisa dilihat di tabel. Boleh di next. Nah, ini juga akan mengenai merancang proses itu sama dengan merancang sistem. Jadi ada beberapa output untuk membuat suatu sistem, yaitu exploring opportunities, intended purpose, terus understanding stakeholder needs, system analysis is based on assessment criteria, sama proses design. Ada proses design and improvement yang dimana ada outputnya itu detailed models, properties, atau karakteristik described into a form suitable. Lalu ada output lagi tuh synthesizing, verifying, validating, dan evolving solution. Boleh di next. Oke, mungkin untuk yang week 2 sekian dari saya, boleh dilanjutkan ke rekan saya. Baik, di minggu ketiga kita membahas terkait dengan model proses. Boleh next. Apa itu model? Model adalah representasi sistem nyata. Kerangka model proses sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, ada elemen-elemen proses baik internal maupun eksternal. Yang kedua, interaksi antar elemen termasuk interaksi dengan supersistem di atasnya. Yang ketiga, ukuran dan kriteria bagi status dan dinamika proses. Yang keempat, adaptasi dan perubahan proses. Lalu ada elemen proses. Yang pertama ada value proses, input proses, fasilitas terstruktur, tujuan proses, aturan yang membatasi proses, event penggerak proses, aktivitas, output proses, dan SDM terstruktur. Lalu di sini ada jenis-jenis model. Diketahui ada 4 jenis model, yaitu model fisik, model berupa prototype, ikonik, dan analog.
Lalu ada model skematik, model berupa flowchart, peta, dan graf. Lalu ada model verbal berupa naskah maupun skrip. Yang keempat ada model matematis berupa persamaan linear. Lalu ada manfaat model. Boleh di next. Next. Manfaat model, yang pertama ada dokumentasi proses, yaitu terkait dengan knowledge management, proses kontrol, evidence, yaitu assurance dan accountability. Lalu ada assessment kinerja proses, yang berupa tabel penilaian dari setiap proses yang ada, di mana unsurnya terdiri dari indikator kinerja proses, sumber data, formula, target, penanggung jawab. Lalu yang ketiga ada pemahaman tentang proses, untuk mengetahui perbaikan proses, analisis tindakan resiko dari setiap proses yang ada, lalu pengelolaan biaya proses. Boleh di next. Untuk menghitung estimasi biaya proses, lalu mengevaluasi trade-off dalam proses, kita bisa melihat dari aktivitas. Aktivitas sendiri dipengaruhi oleh orang, tempat, material, maupun teknologi. Boleh di next. Lalu di sini ada kelengkapan model proses menurut BPM CBOK V3.0. Lalu ada kelengkapan model proses menurut ISO 9001. Di sini adalah pemisalan jika kita ingin membuat grafik ataupun diagram terkait proses dalam suatu sistem. Bisa dilihat seperti berikut. Boleh di next. Cukup sekian dari materi dari minggu ketiga. Boleh dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, baik. Jadi untuk materi minggu keempat, saya akan menyampaikan mengenai rantai nilai dan dekomposisi proses. Boleh di next. Oke, pada minggu keempat ini ada 3 pokok bahasan yang dibahas, mulai dari nilai proses, hubungan antar nilai, dan dekomposisi, dan leveling proses atau klasifikasi proses. Nah, jadi pada nilai proses ini terdapat model proses, objektif proses, jenis output, dan value proposition. Untuk model proses ini terdiri dari 3, yaitu sisi masukan, transformasi, dan sisi keluaran, yang mungkin akan saya bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Lalu untuk objektif proses itu ada value for organization, pengambilan keputusan, dan indikator efektivitas proses. Nah, metode menentukan values for organization itu biasanya ada value focus thinking, balance scorecard, dan stock and flow. Nah, untuk jenis outputnya itu ada 2, berupa produk atau tangible output, yaitu nyata atau berwujud fisik, atau jasa, itu intangible output, yaitu tidak nyata atau tidak berwujud fisik. Nah, produk atau jasa ini akan dibungkus atau sebenarnya dia itu merupakan values utamanya. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada values proposition. Values proposition ini merupakan pernyataan tentang nilai yang memberikan hak eksistensi sebuah bisnis. Jadi, dia itu lebih membahas nilai atau value apa yang diinginkan dan bagaimana nilai itu dapat dicapai, dideliver, dan digunakan. Nah, selanjutnya ada hubungan antar nilai. Hubungan antar nilai itu dibagi menjadi 2. Ada dekomposisi objektif dan dekomposisi proses. Untuk dekomposisi objektif itu, dia alurnya seperti ini. Dia mulai dari pernyataan tentang nilai atau value proposition, besok dia ke values dari pengambilan keputusan, lalu didapatkan rantai objektif. Nah, lalu juga untuk dekomposisi proses ini, bermulanya sama dari pernyataan tentang nilai atau value proposition ke value dari customer, lalu value added change. Nah, ini tuh setiap dekomposisinya terintegrasi ya. Dan yang terakhir itu ada dekomposisi dan leveling proses. Dia ini ada 3 macam. Ada business process management, BPM CBOK, ada value chain framework, VCF, dan ada process classification framework atau PCF yang akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya oleh teman saya. Mungkin boleh di next. Nah, ini untuk membahas yang nilai proses atau mode proses ya. Tadi kan ada 3 jenis, ada dari sisi masukan, transformasi, dan sisi keluaran. Nah, di sisi masukan itu, kalau bahasa Inggrisnya sih input ya. Input itu berarti event penggerak dari model proses ini.
Nah, transformasi ini biasanya dia transformasinya terstruktur. Dia ada satu aktivitas yang akan mendeliver ke aktivitas lainnya, seperti itu. Nanti biasanya isinya ada perubahan dan perbaikan. Bisa dari segi SDM, infrastruktur, aturan yang batasi, kinerja, dan lain sebagainya. Lalu, habis transformasi, itu ada sisi keluaran, mungkin lebih dikenal sebagai output. Nah, outputnya itu biasanya bisa berupa customer. Jadi, outputnya itu kaitan output dengan tujuan organisasi dan kaitannya dengan values, seperti itu. Mungkin ini kita ada backward design. Kalau desain itu organisasi kaitkan dengan values dan indikator kinerja eksternalnya. Mungkin bisa di next. Oke, untuk pembahasan ini saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya lanjut. Selanjutnya itu ada bagian dekomposisi dan klasifikasi dari proses. Untuk dekomposisi dan klasifikasi proses itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada Business Process Management atau BPM CBOK. Yang kedua ada Value Chain Framework atau VCF. Selanjutnya itu ada Process Classification Framework atau VCF. Nah, untuk bagian yang pertama kita membahas tentang Business Process Management atau BPM CBOK terlebih dahulu. Di mana pada bagian BPM ini terdapat 4 bagian. Yang pertama ada Enterprise Process Model, yang kedua ada Business Process Model, selanjutnya itu ada Workflow Model, dan task step yang artinya step, tools, kriteria, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu ada Value Chain Framework, di mana pertama adalah proses pada level 0 atau level value chain, di mana proses ini dibagi ke dalam proses yang terpisah dalam rangka transfer value kepada customer. Proses pada level ini disebut juga sebagai proses level perusahaan dalam BPM CBOK. Selanjutnya itu ada proses level 1 atau level strategik, di mana pada proses level ini mengandung proses strategis yang meliputi govern, perencanaan, dan eksekusi yang memberikan kompetitif advantage bagi perusahaan. Selanjutnya itu ada proses pada level 2 atau level taktikal. Pada proses ini mengandung proses yang mendukung dan mencapai sasaran strategis melalui keputusan-keputusan yang sifatnya taktikal dan konfigurasi. Nah, selanjutnya itu ada proses classification atau framework yang terdiri atas poin 1.0 sampai 12.0, di mana pada poin 1.0 sampai poin 5.0 itu terdiri dari operation proses, dan dari poin 6.0 sampai 12.0 itu membahas tentang manajemen and support proses. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi pada bagian ini itu yang pertama kita terdapat merancang mulai dari belakang, yaitu tentukan values dari proses, baik itu customers, values dari pengambilan keputusan atau objektif organisasi. Selanjutnya melakukan dekomposisi value dan proses sehingga terpetakan proses yang mau dirancang relatif terhadap proses yang lebih tinggi. Selanjutnya itu menjadikan framework atau referensi klasifikasi proses sebagai referensi melakukan dekomposisi dan membangun pemahaman dalam menstrukturkan proses. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 2, dimulai dari week 1 sampai week 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.